Halo semuanya. Pertama-tama mungkin bisa perkenalan dulu ya. Perkenalin, nama saya ini Hans. Nah, di video kali ini saya ingin mereview. Nah, review apa nih? Review buku. Nah, buku apa yang akan saya review? Bisa dibilang ini adalah buku motivasi. Nah, buku motivasi ini tuh udah terkenal banget di dunia lah. Dan ini terbitan internasional. Dan buku motivasi ini tuh motivasi yang bisa dibilang untuk pengembangan diri kita. Dan buku ini tuh selain buat pengembangan diri, biasanya juga udah dipakai oleh para businessman untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, judul bukunya itu adalah Seven Habits of Highly Effective People, atau bisa dibilang 7 kebiasaan yang sangat efektif pada suatu orang gitu. Nah, maksudnya tuh gimana? Jadi ya bisa kita tahu lah, kebiasaan itu kan suatu tindakan yang kita lakuin tuh kayak tanpa sadar. Jadi kayak misalkan kita udah kebiasaan makan jam 12 siang, tiba-tiba kita bakal lapar aja gitu jam 12 siang. Nah, kebiasaan tuh kayak gitu. Nah, di sini bukunya itu akan menjelaskan bagaimana sih 7 kebiasaan yang dapat membangun diri kita. Oke, jadi bukunya ini tuh karyanya Stephen R. Covey. Nah, jadi siapa sih Stephen R. Covey ini? Nah, jadi Stephen R. Covey ini udah bisa dibilang penulis buku lah dan motivator. Nah, jadi Stephen R. Covey ini tuh dia tuh udah menerbitkan banyak buku, dan salah satunya tuh ya ini 7 kebiasaan efektif ini. Nah, jadi kenapa di sini bukunya ini emang bener-bener bagus? Jadi dari judul aja kan ada 7 ya. Nah, dari 7 ini itu 3 poin pertama itu tuh fokus pada proses pengembangan dalam diri kita. Nah, terus 3 poin selanjutnya itu fokus tentang pengembangan diri kita tapi untuk keluar. Nah, yang terakhir itu bagaimana sih cara kita ngasah semuanya gitu loh. Oke. Dan tadi kan saya juga udah jelasin ya, kebiasaan tuh suatu hal yang bisa dibilang kita lakukan tanpa sadar lah. Nah, jadi untuk itu kita harus ngebangun 7 kebiasaan ini untuk menjadi orang yang lebih baik, atau bisa dibilang jadi orang yang improve lah kalau misalkan kita menerapkan 7 kebiasaan ini. Oke, yang pertama itu adalah be proactive, atau bisa dibilang menjadi proaktif. Nah, menjadi proaktif tuh gimana sih maksudnya? Jadi menjadi proaktif tuh maksudnya gini, proaktif itu bisa dibilang beda lah sama reaktif. Dimana kalau reaktif itu kan kita tuh ngikutin alur dari suatu kejadian, itu reaktif. Tapi kalau proaktif itu gimana caranya kita bisa menanggapi suatu kejadian. Nah, misalkan nih kalau kita dapat suatu masalah, nah orang yang reaktif itu justru dia akan bisa dibilang let it flow gitu lah. Jadi suatu masalah tuh dijalanin, ya udah dia tuh ngikutin alur sampai bisa masalah itu terselesaikan. Tapi dia akan mengikuti alur doang, dia nggak akan mencari solusi. Nah, beda dengan orang proaktif. Nah, kalau orang proaktif ini dia tuh akan mencari solusi, gimana sih cara tercepat supaya masalah itu selesai gitu loh. Jadi ya bisa dibilang unggul di orang proaktif. Nah, proaktif ini tuh bukan hanya bisa kita terapkan dalam pengembangan diri doang. Jadi proaktif ini sebenarnya di perkuliahan tuh juga penting banget gitu loh. Misalkan di suatu mata kuliah, dosen nih ngeberi suatu pertanyaan, ngeberi suatu statement. Nah, orang yang reaktif itu biasanya ya cenderung ngikutin aja gitu loh alur kelas. Misalkan di kelas itu nggak ada yang nanya, ya udah dia nggak ada yang nanya. Terus misalkan dosen ini ngasih statement, ya udah dia iya aja. Nah, sementara proaktif biasanya orang nih akan bisa dibilang tuh misalkan dosen tuh ngasih pertanyaan, nah orang proaktif nih bisa dibilang langsung angkat tangan dan dia ngasih jawabannya. Tapi selain itu ya juga orang proaktif tuh misalkan ada yang dia nggak paham nih, ada statement dari dosen, nah dia tuh akan disanggah gitu, dia nanya maksudnya apa. Nah, jadi proaktif nih
bisa dibilang suatu hal yang bagus banget lah untuk di dunia ini. Jadi itu kebiasaan pertama. Kemudian ada kedua itu adalah begin with the end in mind, atau bisa dibilang mulailah dengan akhir di jalan pikiran kita. Nah, maksudnya gimana sih? Bukannya kita tuh harus merencanakan dulu. Nah, tapi kan jadi gini, kalau misalkan dalam suatu perencanaan, kita kan harus punya namanya targetan kan. Nah, targetan itu kan didapetin kalau misalkan kita udah melakukan beberapa proses dan target itu tercapai. Otomatis targetan itu kan akhirnya gitu, finishnya. Nah, maksud dari poin kedua itu. Jadi kita tuh harus membuat suatu targetan. Misalkan di suatu perkuliahan nih, kita buat target bahwa kita tuh harus nyelesain tugas ini dalam waktu 2 hari gitu. Nah, atau mungkin dalam suatu semester kita tuh harus dapat IP katakanlah 3,5. Nah, kan dari situ kan kita dapat targetnya. Nah, otomatis kita tuh akan nyari cara gimana caranya kita mencapai target tersebut. Nah, ini kalau jadi kebiasaan itu bagus banget. Jadi kayak misalkan yang tadi, misalkan kita mendapatkan suatu IP 3,5 itu. Nah, itu kan kita akan cari cara gimana cara kita bisa dapetin IP itu. Misalkan kita belajar, kita nanya ke teman, nanya ke dosen. Nah, otomatis kan kalau itu kan terjalan semua, itu kita bisa mencapai targetnya. Kalau di dalam dunia bisnis, mungkin kita bisa targetin lah. Misalkan dalam suatu bulan, omset kita tuh harus segini. Nah, itu targetnya. Nah, jadi kita bisa dibilang tuh bisa cari cara lah gimana caranya kita dapat target itu. Nah, kalau misalkan kita nggak dapat target itu, kita juga bisa nerapin lah ke diri kita apa yang akan menjadi konsekuensi. Jadi mulailah dengan akhir pikiran, itu maksudnya kita harus menempatkan target-target dalam hidup kita. Nah, yang ketiga itu adalah skala prioritas, atau bisa dibilang put first thing first. Jadi kita tuh harus menerapkan skala prioritas dalam diri kita. Nah, ini gimana sih cara penerapannya? Jadi cara penerapannya gini. Misalkan di suatu kehidupan, bukan kehidupan sih, bisa dibilang suatu perjalanan lah. Misalkan kehidupan kampus atau perjalanan bisnis, pekerjaan. Ya, kita pikirin lah prioritas kita tuh di hari itu apa. Jadi kalau bisa kita tuh ngebuat list-list yang kita butuhkan di hari itu tuh apa aja. Misalkan di hari itu kita ada target apa, ada tugas, ada praktikum, ada apa, ya kita targetin. Misalkan praktikum ini yang utama, tugas tuh yang kedua atau berapa. Nah, itu skala prioritas. Nah, jadi di put first thing first tuh intinya skala prioritas di yang akan kita terapkan gitu. Nah, terus yang keempat itu think win-win, atau bisa dibilang win-win solution. Nah, mungkin kalian nih banyak lah yang maksudnya ngerti win-win solution, win-lose solution. Ya, jadi jangan bisa bilang jangan pesimis lah. Kita harus optimis untuk berpikir menang-menang gitu. Jadi kalau misalkan nih kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita tuh jangan berpikir oke, kalau misalkan kita nyelesain ini, dampaknya bagi kita tuh ini, tapi bagi orang lain tuh ini. Nah, jangan bagi kita tuh menguntungkan, bagi orang lain tuh enggak gitu. Nah, atau dibalik, bagi kita nggak menguntungkan, bagi orang lain menguntungkan. Nah, kalau bisa kita tuh ngambil jalan tengahnya, win-win solution, di mana orang lain itu dapat dampak yang menguntungkan, di kita juga harus menguntungkan. Nah, itu artinya win-win solution. Jadi kita tuh bisa dibilang berpikir tuh jangan selalu jangan terlalu kebanyakan pesimisnya. Kalau bisa kita berpikir optimis, di mana apa yang kita lakukan itu menguntungkan dan apa dampaknya ke orang lain itu juga menguntungkan. Itulah win-win solution. Nah, yang kelima itu ada seek first to understand and then to be understood. Nah, ini tuh maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh kita tuh kita ngambil istilah lah. Kalau kalian harus sudah familiar lah dengan istilah mendengar sama mendengarkan. Apa bedanya mendengar dan mendengarkan gitu.
Nah, kalau mendengar itu tuh bisa dibilang tuh kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, sementara kalau mendengarkan itu tuh pas masuk kuping kiri itu tuh diproses dulu sama kita apa maksudnya. Baru dari situ kita mikirin apa maksud dari perkataan tersebut. Nah, maksudnya seek first to understand and then to be understood. Itu tuh gitu. Jadi tuh jangan semena-mena kita dengar dan kita nggak suka. Misalkan suatu kejadian nih, dia ngutarain suatu pendapat jelek gitu. Nah, kita nggak suka, kita langsung langsung baku hantam gitu atau langsung menolak gitu, jangan. Nah, kita tuh misalkan dari satu statement kita pikirin dulu, kenapa kita nggak suka, apa maksudnya dia, ini itu apa. Jadi kita tuh harus mengerti dulu apa yang diutarakan dari statement tersebut. Nah, dari situ kita tuh baru kita merespon kejadian tersebut. Misalkan kita nggak suka, ya kita utarakan kita nggak sukanya karena ini. Tapi dengan jelas gitu, jangan cuman asal bunyi gitu, jangan asal bunyi doang. Nah, itu maksudnya di poin kelima ini. Nah, di poin keenam itu adalah sinergi. Nah, maksud dari sinergi ini, ya di dunia ini kan kita tahu lah, kita manusia tuh makhluk sosial kan. Nah, makhluk sosial ini kan nggak bisa namanya berinteraksi secara mandiri, atau bisa dibilang secara diri sendiri tuh nggak bisa lah. Kita tuh harus membutuhkan ketergantungan terhadap orang lain. Walaupun kita dituntut mandiri, cuman tetap kita membutuhkan orang lain untuk berproses. Nah, di sinergi ini maksudnya adalah kita tuh harus bukan menyamai jalan pikiran sih, lebih tepatnya tuh kita menjembatani suatu masalah tuh dengan bisa dibilang sinerginya bagus lah dengan orang. Misalkan kita kerjasama dalam suatu proyek atau suatu masalah, itu tuh kita sinerginya bagus gitu. Jadi jangan sampai pas kita kerjasama kita tuh malah memberatkan orang lain. Nah, kalau misalkan sinergi bagus, otomatis kan kerjasama yang terjadi itu bagus, dan bisa dibilang masalah tuh cepat selesai gitu loh kalau dengan sinergi yang bagus. Oke, yang ketujuh tuh sharpen the saw atau asahlah gergaji. Nah, ini tuh poin terakhir. Tadi kan udah saya bilang ya ada 7 poin. 3 poin itu fokus pada pengembangan diri di dalam diri sendiri. Yang ketiga itu fokus dalam pengembangan diri tapi buat ke eksternal. Nah, yang terakhir ini maksudnya tuh bisa dibilang asahlah gergaji tuh. Jadi dari 6 poin itu kita tuh harus masing-masing itu kita asah semua. Jadikanlah 6 poin tersebut tuh kebiasaan yang ada di diri kita, sehingga di asahlah gergaji ini tuh maksudnya adalah mengembangkan dari 6 poin tadi supaya terrealisasi dan mendapatkan hasilnya gitu. Misalkan dari proaktif, ya mungkin kita kan lebih sering bisa dibilang ya reaktif itu lebih mudah lah karena kita mengikuti alur. Nah, di asahlah gergaji ini ya kita mengasah bagaimana kemampuan kita proaktif. Jadi ya bisa dibilang asahlah gergaji ini tuh penyempurnaan untuk dari 6 poin tersebut. Jadi dia tuh ngebentuk spiritualitas kita, mentalitas kita. Semua tuh dibentuk di poin ke-7 ini dengan dasar dari 6 poin tadi. Oke, dari sini kan kita udah bicara nih 7 poin tadi. Nah, jadi 7 poin tadi itu tuh bisa dibilang poin-poin yang terbaik lah, yang bisa mengembangkan diri kita. Dan karena buku ini tadi kan udah saya bilang juga bisa mengembangkan bisnis kan, otomatis selain pengembangan diri, ini tuh bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan kita lainnya. Misalkan di bisnis atau di nggak usah bisnis, misalkan kita kerja kantoran, itu juga bisa kita bisa kita gunakan 7 prinsip ini. Jadi kebiasaan itu saya tekankan lagi ya, kebiasaan itu tuh bisa dibilang suatu penggabungan dari apa yang kita punya, pengetahuan kita, keahlian kita, sama keinginan. Nah, 3 poin itu kalau kita gabungin menjadi satu, itu jadilah kebiasaan. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu ya? Sekarang misalkan keinginan kita tuh mau jadi juara gitu. Terus keahlian kita tuh di bidang ini. Pengetahuan kita juga sama dengan keahlian kita. Nah, otomatis kan keahlian sama
pengetahuan kita kan sinkron. Nah, keinginan kita tuh bisa terwujud gitu. Nah, kalau misalkan kita sinkronkan 3 itu, jadilah suatu kebiasaan. Semua udah saya jelasin bagaimana dari buku tersebut, bagaimana cara ngebangun suatu pribadi yang jadi lebih baik, pribadi yang memiliki value yang lebih tinggi. Itu semua dibangun dari 7 kebiasaan tadi. Nah, mungkin dari saya udah cukup ya dari penjelasan buku ini. Kita akhiri saja. Terima kasih. Mungkin dari apa yang sudah saya jelaskan ada beberapa kalimat yang kurang berkenan, itu mohon dimaafkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Stay positif.